Bajil adalah seorang perwira perang. Biarpun ia memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, namun sesungguhnya dia bukan berjiwa pendekar. Akan tetapi, sebagai seorang prajurit tentu saja dia selalu akan menaati perintah atasan. Maka setelah menyerahkan Brahma Wiraloka kepada seorang temannya, yaitu seorang di antara 3 panglima pengawal itu, ia lalu meloncat ke tengah lapangan dan mencabut senjatanya yang dahsyat, yaitu tombak gagang pendek yang bercabang, tajam dan runcing sekali. Brahma Wiraloka yang tadi menyaksikan sepak terjang pendekar tongkat naga puspa, hatinya berdebar tegang. Betapa ia mengenal pendekar itu. Tiada bedanya dengan 5 tahun yang lalu ketika pendekar itu menolong keluar kuil tua. Hatinya gembira sekali dan ingin tadi ia berteriak memanggil. Akan tetapi, Senopati Gagak Bajil yang menyebalkan dan amat dibencinya itu tadi selain mencengkeram pundaknya, juga membungkam mulutnya sehingga ia tidak mampu bergerak dan tidak mampu mengeluarkan suara pula. Betapa bencinya! Kini pendekar itu telah pergi jauh, bahkan wanita berkerudung yang juga amat mengagumkan hatinya itu telah pergi pula. Dan baru sekarang dia dilepaskan oleh Senopati Gagak Bajil yang hendak berlaga dalam pertandingan. Ia mencela dan diam-diam memaki. Baru sekarang berlaga. Coba tadi melawan pendekar tongkat naga puspa. Atau si wanita berkerudung, kalau memang gagah. Akan tetapi hatinya lega juga setelah kini ia dioperkan kepada senopati lain yang berperut gendut itu. Biarpun senopati ini masih memegangi lengannya, namun tidak dicengkeram seperti Senopati Gagak Bajil tadi. Agaknya senopati yang gendut ini memandang rendah kepada Brahma Wiraloka, maka pegangannya tidaklah erat benar, karena dianggapnya bocah sekecil itu bisa apakah? Pula ia amat tertarik untuk menyaksikan rekannya memasuki adu kanuragan, hal yang belum pernah terjadi di antara para senopati pengawal. Tiba-tiba dari rombongan Pulau Dedemit meloncat keluar seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka biru muda. Melihat warna mukanya yang agak terang menandakan bahwa seperti juga orang yang mukanya berwarna hijau pupus tadi, yang ini tentu tingkatnya juga sudah cukup tinggi. Dan agaknya kini para tokoh Pulau Dedemit yang semenjak tadi belum maju menjadi penasaran. Apalagi melihat seorang anggota mereka tewas dalam keadaan begitu mengerikan. Mereka marah sekali, namun yang membunuh teman mereka adalah burung Garuda putih tunggangan pendekar tongkat naga puspa yang sekarang sudah terbang pergi sehingga mereka tidak dapat menumpahkan kemarahan hati mereka. Agaknya kemarahan itu akan dilampiaskan dalam adu kanuragan ini. Apalagi Panglima Akhirat tadi sudah mengatakan bahwa adu kanuragan ini merupakan pertandingan perorangan. Andai kata tidak demikian pun, mana orang-orang Pulau Dedemit akan menjadi takut. Pulau Dedemit tidak pernah takut terhadap kerajaan atau siapapun juga. Laki-laki tinggi besar bermuka biru muda itu telah mencabut keris dengan tangan kiri, mukanya yang buruk dengan kumis pendek tanpa jenggot kelihatan muram dan kejam. Rambutnya yang riap-riapan itu diikat dengan sehelai tali putih. Kulitnya dari muka sampai ke tangannya, bahkan matanya berwarna biru muda, amat menyeramkan. Aku Pokok dari Pulau Dedemit akan melawanmu, katanya dan tanpa menanti jawaban orang Pulau Dedemit ini sudah menerjang dengan kerisnya yang amat panjang. Gerakannya kuat, cepat, dan juga aneh sekali, berbeda dengan ilmu keris biasa. Senopati Gagak Bajil cepat menangkis dengan senjata tombak pendeknya. Cering! Bunga api berhamburan ketika dua senjata itu bertemu dan keduanya merasa telapak tangan mereka panas. Tahulah mereka bahwa tenaga mereka seimbang, maka ini keduanya serang menyerang dengan hebatnya. Brahma Wiraloka menonton, namun pikirannya melayang-layang teringat kepada Jambu Nada dan wanita berkerudung tadi yang mengaku sebagai ketua perguruan naga Taksaka. Ketika ia melihat ke arah pertandingan, ternyata bahwa orang yang dibencinya, yaitu Senopati Gagak Bajil, lagi terdesak oleh ilmu keris yang amat aneh dari lawannya. Tetapi tiba-tiba Panglima Akhirat mengeluarkan ucapan-ucapan dan sungguh mengherankan, gerakan Senopati Gagak Bajil itu berubah dan kini keadaannya berbalik. Si muka biru muda itu yang terdesak oleh senjata tombak pendek.
Mengertilah Brahma Wiraloka yang sudah memiliki dasar ilmu kanuragan tinggi bahwa Panglima Akhirat itu bermain curang, memberi nasihat kepada pembantunya dalam bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Perasaan marah membuat Brahma Wiraloka mencari akal untuk melepaskan diri. Ia teringat akan ilmunya maka ia segera mengerahkan secara diam-diam, kemudian menggunakan kesempatan selagi perwira gendut yang memegangnya bergembira dan tertarik menyaksikan rekannya mendesak lawan, ia cepat merenggutkan dirinya terlepas dari pegangan Senopati gendut. "Hei, mau pergi kemana?" Senopati gendut terkejut. Akan tetapi Brahma Wiraloka sudah meloncat pergi dengan lincahnya. Rasa bencinya yang mendalam terhadap Senopati Gagak Bajil yang sudah ikut membunuh gurunya membuat Brahma Wiraloka pada saat itu tidak memikirkan hal lain kecuali membantu lawan Gagak Bajil yang makin mendesak hebat dengan tombak pendeknya. Para pembunuh gurunya adalah 4 orang yang lihai bukan main. Apalagi Panglima dan 2 orang pendeta biksu itu, mereka adalah 3 orang sakti. Mana mungkin ia dapat membalaskan kematian gurunya? Akan tetapi, Gagak Bajil merupakan orang keempat yang tidak sesakti 3 kakek itu, apalagi sekarang menghadapi lawan tangguh. Kalau tidak sekarang dia turun tangan membalas kematian gurunya, menunggu sampai kapan? Hanya inilah yang memenuhi pikiran Brahma Wiraloka. Maka begitu ia berhasil membebaskan diri dari pegangan si Senopati gendut dengan ilmu melepaskan dan melemaskan tulang dan otot, ia segera meloncat dan menyerang dari atas ke arah kepala Gagak Bajil yang sedang mendesak si muka biru muda dari Pulau Dedemit. "Manusia curang! Rasakan pembalasanku!" Brahma Wiraloka membentak sambil meloncat dan menubruk seperti seekor anak harimau yang tidak mengenal takut. Memang hatinya marah sekali, bukan hanya karena kematian gurunya yang dikeroyok secara curang, juga menyaksikan betapa Senopati Gagak Bajil ini sekarang dapat mendesak lawan karena dibantu oleh Panglima. Dan memang sebenarnya lah dugaan Brahma Wiraloka ini. Ketika tadi melihat anak buahnya itu terdesak oleh tokoh Pulau Dedemit yang bermuka biru muda, pendekar akhirat Sungkara menjadi jengkel dan juga khawatir sekali. Kekalahan perwira kerajaan berarti sebuah pukulan bagi kedudukannya dan akan membikin dia malu. Dia tidak menyalahkan Gagak Bajil yang terdesak lawan karena memang orang Pulau Dedemit itu memiliki ilmu keris yang aneh sekali gerakannya. Maka Panglima yang sakti ini cepat memperhatikan gerakan orang itu, mempelajari dasar dan intinya, kemudian ia memberi nasihat kepada Gagak Bajil dengan bahasa daerah dan begitu Gagak Bajil mentaati nasihat ini, benar saja, ia dapat mendesak lawan dengan tombaknya. Serangan seorang bocah berusia 10 tahun tentu saja tidak akan ada artinya bagi seorang lihai macam Gagak Bajil. Tetapi karena Brahma Wiraloka melakukan penyerangan selagi dia menghadapi seorang lawan yang amat tangguh, hal itu amat berbahaya. Apalagi karena bocah itu pun bukan sembarangan bocah, melainkan seorang anak yang telah bertahun digembleng oleh seorang tokoh sakti perguruan awan. Sedikit saja dia mengalihkan perhatian kepada Brahma Wiraloka, tentu dia terancam maut di ujung kerisi muka biru muda. Akan tetapi Gagak Bajil adalah seorang yang sudah banyak mengalami pertempuran dahsyat, maka dia tidak menjadi gugup. Dengan gerakan cepat ia menyerang lawan dari bawah sambil merendahkan tubuh dan mengelak dari sambaran tangan-tangan kecil dari atas yang memukul ke arah kepalanya. Serangan Brahma Wiraloka mengenai tempat kosong dan tubuh anak itu terpaksa melayang turun di belakang Gagak Bajil. Gagak Bajil berhasil mendesak lawan dengan serangannya tadi, kini cepat memutar kaki menendang ke belakang. Namun Brahma Wiraloka sudah siap menghadapi tendangan ini, maka cepat anak itu dapat menghindarkan diri dengan lompatan ke kanan. Biarpun hanya membagi perhatian sedikit saja, hal itu sudah merugikan Gagak Bajil karena tiba-tiba sinar terang menyambar bergulung-gulung dan keris lawan sudah membuat dia kini terdesak hebat. Gagak Bajil hanya dapat memutar tombak di depan dadanya untuk melindungi tubuh dan terpaksa ia membiarkan tubuh bagian belakangnya kosong tidak terjaga. Brahma Wiraloka menggunakan kesempatan itu, cepat ia menubruk dari belakang dan mengerahkan seluruh tenaganya menghantam lambung Gagak Bajil. "Bocah setan! Jangan mencampuri pertandinganku!"
Tiba-tiba orang Pulau Dedemit bermuka biru muda itu membentak. Kerisnya berkelebat dan tahu-tahu Brahmawira Loka merasa tubuhnya terangkat ke atas. Kiranya punggung bajunya telah ditusuk keris si muka biru dan kini ia diangkat ke atas. Lepaskan, aku tidak mencampuri, aku hanya ingin membalas kematian guru. Ia meronta-ronta. Dan pada saat itu, Gagak Bajil yang melihat kesempatan baik sekali telah mengirim tendangan ke arah perut si muka biru. Orang Pulau Dedemit itu ternyata lihai sekali. Biarpun kerisnya kini tak dapat ia pergunakan, ia masih sempat melangkahkan kaki kanannya ke belakang dan miringkan tubuh sehingga tendangan Gagak Bajil luput. Dengan marah, Gagak Bajil yang sudah siap dengan tombak pendeknya itu menyusul serangannya dengan tusukan bertubi-tubi. Si muka biru terkejut dan mundur-mundur, kemudian sekali ia menggerakkan keris, tubuh Brahmawira Loka terlempar jauh, melayang sampai 10 meter jauhnya. Namun gerakannya ini membuat ia kurang cepat mengelak dan sebuah tusukan tombak di tangan Gagak Bajil sempat menyerempet lambung kirinya. Krot! Tangan Gagak Bajil yang sudah biasa menggunakan tombak menusuki perut lawan dalam perang sehingga entah berapa ratus perut yang sudah menjadi korban tombak, kini secara otomatis mencokalkan tombaknya sehingga perut yang hanya diserempet itu robek kulitnya dan tampaklah usus panjang keputih-putihan mencuat keluar. Si muka biru mengeluarkan gerengan keras, tangan kanannya cepat menyambar ususnya dan mengalungkan usus yang panjang itu ke lehernya. Kemudian ia melanjutkan pertempuran melawan Gagak Bajil seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa dengan dirinya. Semua orang yang menyaksikan keadaan si muka biru itu terbelalak ngeri dan juga kagum, kecuali para anggota Pulau Dedemit sendiri tentunya. Mereka ini sejak tadi diam tak bergerak menonton pertandingan. Wajah beraneka warna itu tidak menunjukkan sesuatu, dingin-dingin saja. Memang aneh sekali orang-orang Pulau Dedemit ini. Keadaan mereka merupakan rahasia, bahkan orang-orang pendekar yang terkenal dan banyak pengalaman sekalipun jarang ada yang tahu siapa gerangan orang-orang yang kulitnya berwarna aneh itu. Biksu Mahatra Sugara dan Biksu Mahayana Pamani adalah dua orang sakti yang amat terkenal. Akan tetapi mereka berasal dari Campa, maka tentu saja tidak mengenal orang-orang Pulau Dedemit. Menyaksikan keadaan si muka biru itu, tak tertahan lagi mereka bertanya kepada pendekar akhirat Sungkara tentang orang-orang Pulau Dedemit. Panglima Kerajaan Majapahit itu mengelus jenggotnya, menarik napas panjang kemudian menjawab tanpa mengalihkan pandang matanya dari pertandingan yang masih berlangsung hebat. Keadaan mereka penuh rahasia, aku sendiri pun hanya mendengar-dengar saja dari kabar angin. Kabarnya di zaman dahulu, entah berapa ratus tahun yang lalu, terdapat kerajaan-kerajaan kecil di atas pulau-pulau yang banyak tersebar di lautan timur. Di antara raja-raja kecil itu terdapat keluarga raja yang amat sakti, konon memiliki kesaktian seperti dewa-dewa, bahkan mereka menamakan dirinya keluarga dewa. Apa hubungannya dengan pendekar tongkat naga puspa yang dikabarkan seperti manusia dewa dan katanya datang dari pulau naga salju? Biksu Mahayana Pamani bertanya, masih seram mengenangkan munculnya pendekar tongkat naga puspa, majikan pulau naga salju yang aneh tadi. Entahlah, aku tidak pernah mendengar tentang dia. Menurut kabar ratusan tahun silam, Pulau Dewa itu memegang peraturan yang amat keras sehingga apabila ada rakyat yang melakukan pelanggaran, mereka ini dihukum buang ke atas sebuah pulau yang dinamakan Pulau Dedemit. Mengapa namanya begitu seram? Biksu Mahatra Sugara bertanya. Entahlah, hanya kabarnya yang membocor ke dunia pendekar karena ada pelarian gila dari Pulau Dedemit mengoceh. Pulau itu lebih mengerikan dari neraka yang sering disebut dalam kitab-kitab. Pendeknya, tidak ada manusia yang dapat hidup di sana. Aneh. Kalau tak ada manusia dapat hidup di sana, mengapa sekarang muncul banyak tokoh-tokoh Pulau Dedemit? Biksu Mahatra Sugara mencela. Tidak ada seorang setan pun tahu apa yang terjadi, kata Panglima Sungkara yang kini kembali mengalihkan perhatiannya ke arah pertandingan yang makin menghebat. Si muka biru itu biarpun ususnya sudah keluar dan dikalungkan ke leher ternyata makin hebat saja gerakannya,
seperti orang nekat sehingga kembali gagak bajil terdesak. Pengetahuan pendekar akhirat Sungkara tentang Pulau Dedemit seperti yang diceritakannya kepada dua orang biksu itu hanya tentang kulitnya saja. Satu-satunya yang tepat dalam keterangannya adalah bahwa memang tidak ada seorang pun yang tahu akan Pulau Dedemit yang hanya dikenal orang dalam dongeng, dan yang setelah ratusan tahun tiada buktinya, baru sekarang muncul tokoh-tokohnya yang memiliki kepandaian luar biasa dan keadaan yang amat aneh. Memang benarlah bahwa Pulau Dedemit itu dahulu merupakan sebuah pulau tempat pembuangan orang-orang jahat, dan yang membuang penjahat-penjahat ke tempat itu adalah pendekar naga bersisik emas yang berkuasa di Pulau Naga Salju, yaitu ketua rimba persilatan tiga daratan yang menjadi nenek moyang Pulau Naga Salju. Pulau itu amat mengerikan keadaannya, tiada ubahnya seperti neraka. Air yang terdapat di pulau itu selain kotor juga mengandung racun begitu keluar dari sumbernya. Dan di situ banyak tumbuh pohon-pohon yang aneh dan beracun, pohon-pohon yang ranting-rantingnya dapat membelit, menangkap dan menghisap darah hewan atau manusia, pohon-pohon yang mempunyai daun-daun beracun sehingga begitu daunnya menguning dan rontok, menyiarkan bau yang dapat membuat manusia mati seketika. Kadang-kadang timbul kabut dingin yang mematikan, dan pada bergantian musim, keluar uap-uap beracun dari dalam tanah, merupakan gas beracun yang amat jahat, apalagi sampai terhisap, baru mengenai kulit saja membuat kulit membusuk. Semua ini masih ditambah lagi dengan adanya binatang-binatang berbisa, ular-ular kobra dan ular belang, ular hijau, kalajengking, kelabang dan semua binatang merayap yang berbisa di samping binatang-binatang liar yang buas. Karena itu, betapapun tingginya kepandaian seorang hukuman yang dibuang dari Pulau Naga Salju, dia takkan dapat bertahan lama di tempat itu sehingga pulau itu dalam waktu puluhan tahun penuh dengan rangka-rangka manusia berserakan di mana-mana. Penghuni Pulau Naga Salju yang sesungguhnya adalah para pekerja bangunan yang dibawa pendekar naga bersisik emas untuk membangun rumah kediaman yang diberi nama Istana Naga Salju oleh para pekerja bangunan. Sebagian kecil pekerja bangunan itu yang masih muda berusia kurang lebih 19 hingga 22 tahun itu tidak kembali ke kerajaan Gowa dan kerajaan Pawan. Mereka menjadi murid-murid pendekar naga bersisik emas. Keseharian mereka selain berlatih ilmu kanuragan, ilmu sihir maupun ilmu nujum, mereka juga menjadi nelayan. Dan kadang menjual hasil tangkapan ikannya ke beberapa pedagang di pelabuhan kecil kerajaan Bali, kerajaan Campa dan kerajaan lainnya. Para murid pendekar naga bersisik emas memboyong kekasih-kekasih mereka dari kerajaan-kerajaan itu ke Pulau Naga Salju, menikah dan tinggal menetap selamanya di Pulau Naga Salju. Belasan tahun kemudian, setelah istri pendekar naga bersisik emas meninggal dunia, pendekar yang bernama Junrung bekas panglima perang kerajaan Tarumanagara itu sangat bersedih hatinya. Ia menyepi dan bertapa di dasar lautan. Para muridnya sangat menyayangi pendekar itu, mereka berjumlah 12 orang. Pendekar Junrung saat itu berusia 96 tahun namun wajah dan tubuhnya tak ubah wajah dan tubuh seorang pemuda dewasa yang kekar berotot berusia lebih kurang 32 tahun. Para murid berusaha mencari cara menghibur pendekar itu. Dari ke-12 murid terkasihnya itu, maka dipilih 4 dari mereka menemui sang guru yang bertapa di dasar lautan tepatnya di bawah Pulau Naga Salju. Ringo Martapura, Yasa Wirota, Tantra Wahyu dan Bayu Sagara, mereka adalah murid yang diutus itu, mengutarakan maksud tujuan kedatangannya pada Panglima Junrung, yakni menikahkan putri-putri mereka pada sang guru. Awalnya itu ditolak Panglima Junrung. Menerima penolakan dari sang guru, di hadapan Panglima Junrung, Ringo Martapura dengan kerisnya membuntungi tangan kirinya, Yasa Wirota mencongkel kedua bola matanya, Tantra Wahyu membuntungi kaki kanannya dan Bayu Sagara memotong kedua daun telinga dan lidahnya. Panglima Junrung sangat terkejut melihat kelakuan nekat keempat murid kesayangannya itu. Segera ia mengobati luka-luka mereka dengan ilmu kesaktiannya. Akhirnya Panglima Junrung kembali ke Istana Naga Salju dari dasar lautan dan menikahi 12 gadis-gadis yang cantik jelita, putri-putri dari ke-12 muridnya. Dari ke-12 istri mudanya itu,
Panglima Junrung mendapatkan belasan putra dan puluhan putri. Beberapa abad lamanya, keturunan Panglima Junrung itu tidak semuanya tinggal menetap di Pulau Naga Salju, satu persatu meninggalkan pulau dan hidup menetap di berbagai kerajaan seperti Champa, Bali, Sunda Galuh, Kediri, Goa, Pawan, Borneo, Tanah Melayu, Tiongkok dan beberapa kerajaan besar Eropa. Hanya tersisa satu garis keturunan Panglima Junrung yang tinggal menetap di Pulau Naga Salju, garis keturunan dari Wayang Wirabumi. Putra pertama Panglima Junrung dan Mayangsari Putri Ringo Martapura. Dari keturunan Wayang Wirabumi, lahirlah raja-raja Pulau Naga Salju yang sangat ditakuti oleh para bajak laut dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan di sekitar. Pulau Naga Salju terkenal keras dan kejam pada musuh-musuhnya. Akan tetapi pada zamannya Raja Muda bernama Satria, terjadi perubahan. Raja Satria ini masih memiliki sifat keras dan berdisiplin seperti nenek moyangnya, akan tetapi dia lebih lunak dan memiliki perasaan kasihan. Dia maklum bahwa semua orang hukuman dari Pulau Naga Salju yang dibuang ke Pulau Dedemit memiliki kepandaian tinggi namun tak dapat menahan kesengsaraan Pulau Dedemit dan paling lama dapat hidup setahun. Oleh karena itu, ketika pada suatu hari seorang pangeran melakukan dosa besar dan dibuang ke Pulau Dedemit, Raja Satria membekalinya kitab-kitab pusaka yang berisi pelajaran ilmu-ilmu yang amat tinggi. Demikianlah, dengan bekal itu sang pangeran akhirnya dapat bertahan karena telah mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi. Bahkan dia dapat pula menyelamatkan para orang buangan yang lain, laki-laki dan wanita, sehingga setelah berlangsung puluhan tahun, di Pulau Dedemit terdapat sekelompok keluarga yang hebat. Ratusan tahun kemudian, sekeluarga besar menghuni pulau ini dan menjadi orang-orang pandai yang amat aneh, akan tetapi tidak pernah turun ke dunia ramai. Kepandaian mereka turun-temurun ke anak cucu mereka dan semua kesukaran di pulau itu dapat mereka atasi, bahkan hal-hal mengerikan yang tadinya merupakan ancaman bagi kehidupan, kini dapat mereka kuasai dan pergunakan demi keuntungan mereka. Racun-racun dapat menjadi obat dan menjadi senjata, dan keadaan yang penuh tantangan itu membuat mereka makin ulet dan kuat. Namun perasaan kasihan yang timbul di hati Raja Satria, yang terjadi ratusan tahun yang lalu, di zaman kerajaan Kadiri, ternyata mendatangkan bencana karena setelah keluarga Pulau Dedemit menjadi kuat, mulailah mereka merongrong kewibawaan kerajaan kecil Pulau Naga Salju. Seringkali terjadi perang di antara mereka. Demikianlah sekelumit riwayat Pulau Dedemit yang penghuninya adalah orang-orang buangan dari Pulau Naga Salju yang ketika itu masih merupakan sebuah kerajaan kecil. Tentu saja hal ini tidak diketahui oleh pendekar akhirat Sungkara, maka yang ia ceritakan kepada kedua biksu Champa hanyalah kulitnya saja. Kini perhatian mereka kembali teralih kepada jalannya pertandingan antara Gagak Bajil melawan seorang anak buah Pulau Dedemit yang bermuka biru muda yang amat hebat kepandaiannya itu. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.